Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat sehat dan sempat, sehingga nikmat itu kita masih bisa diberikannya jalan untuk menuju ke Masjid Taqwa Muhammadiyah Saringkanaka ini. Dan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Ia merupakan contoh suri teladan bagi kita semua. Maka sepantasnya lah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Hadirin jemaah Isya dan Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul mimbar Ramadan kita pada malam hari ini yaitu Ramadan bulan Allah menghapuskan dosa-dosa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti memiliki dosa. Ada dosa yang kita ingat, ada pula yang mungkin bisa kita lupakan. Namun dengan adanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka dihadirkannya bulan suci Ramadan sebagai bulan penghapus dosa bagi setiap hambanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban wa firulahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi ibadah dilakukan dengan keyakinan, keikhlasan, sehingga menjadikan sebab penghapus dosa kepada setiap hambanya yang bertakwa. Rasulullah SAW juga bersabda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban wa firlahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan atau salat malam dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salat malam ini yang mana bisa ketahui pada bulan Ramadan ini yaitu melakukan salat tarawih, yang mungkin memang terasa berat, tapi sejatinya adalah undangan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan dosa-dosa kita yang telah berlalu. Dan puncak pengampunan itu ada pada malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, man qama Lailatul Qadar innama wahtisaban man taqabba min zambih. Barang siapa menegakkan Lailatul Qadar dengan iman dan pahala, maka diampunkan dosa-dosa yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Malam Lailatul Qadar bukanlah malam yang biasa seperti malam-malam yang berlalu. Akan tetapi di mana ada suatu malam yang nilainya lebih tinggi daripada 1000 bulan. Maka marilah kita gunakan suatu kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan pahala agar bisa menghapus dosa-dosa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak hanya menjadikan ampunan, tetapi juga menyediakan berbagai jalan agar dosa-dosa kita benar dihapuskan. Di antara cara Allah menghapuskan dosa kita di bulan Ramadan itu ada beberapa poin. Yang pertama, menjadikan perisai dari maksiat. Puasa bukan hanya menahan lapar dan minum dan makan,
tetapi juga menahan diri dari dosa. Ketika seorang menjaga puasanya, Allah jadikan puasa itu sebagai sebab penghapus dosa yang telah berlalu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya puasa itu adalah perisai. Puasa melindungi kita dari perbuatan dosa-dosa sesaat, dosa lama pun yang dibersihkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, melaksanakan qiyamul lail, membuka pintu ampunan kepada setiap hambanya. Setiap langkah kita ke masjid, setiap rakaat yang kita kerjakan dengan ikhlas menjadi sebab turunnya rahmat dan menghapus semua kesalahan. Saat hamba berdiri di malam hari dalam sunyi dan ikhlas, maka Allah bukakan pintu rahmat baginya. Setiap sujud di malam Ramadan adalah pengakuan dosa dan permohonan ampun tanpa banyak kata. Dan yang ketiga, melakukan sedekah yang berguna untuk memadamkan dosa. Di bulan Ramadan, sedekah memiliki nilai yang lebih besar pengaruhnya dan yang lebih kuat dalam membersihkan dosa. Maka marilah kita perbanyak sedekah, terutama pada bulan Ramadan ini, dengan mengharapkan pahala dan dihapuskannya dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang keempat, Al-Quran sebagai petunjuk dan penyuci jiwa. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ketika membaca dan mentadaburinya dan mengamalkannya, Allah membersihkan hati dari noda dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Yunus yang berbunyi, ya ayyuhan nasu qad ja'akum ma'idatun min rabbikum wasafa'u lima fis sudur, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Dan yang kelima, taubat dan istighfar. Ramadan adalah bulan kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap istighfar yang keluar dari hati, yang terus menjadikan sebab Allah menghapuskan dosa-dosa kepada setiap hamba-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nur ayat 31, yang artinya, bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak semua orang yang berpuasa mendapatkan ampunan. Hal ini harus menjadi perhatian untuk kita hindari, karena terdapat beberapa amalan yang menghalangi rahmat Allah. Di antaranya, yang pertama, puasa tetapi tetap melakukan ghibah, fitnah dan maksiat. Puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi juga menahan lisan dan perilaku. Ini perlu kita perhatikan. Ini sering terjadi, ibu-ibu, di kalangan kita semua, ya. Biasanya kok dek sering bakumpul batandang di tampe rumah kawan-kawan, dek lomak bacito kadang-kadang bu lupa bahwasanya awak dulu menggibah ulang. Contoh kadang indah tahunya itu anak siai muda, indah jual apa poju, tapi lah kayak kepiak. Itu salah satu bu, contoh menggibah bu. Kalau bisa, tolonglah bu, selama bulan Ramadan jangan dulu banyak batandang. Karena itu biasanya akan sering terjadi untuk melaksanakan ghibah, ya. Sebagaimana
Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak butuh dari kuasanya menahan makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua, lalai dari salat wajib. Ini juga wajib kita perhatikan ya. Bagaimana seorang hamba bisa mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tetapi lupa akan kewajiban kepada Allah. Suku bagi itu pengen ondak gaji tetapi ndak mengojo kan. Bahkan dapat gaji kalau dia bisa mengojo. Dia mungkin dia juga ngajak gaji itu kena mengojo. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Quran surah An-Nisa ayat 1. Dan selanjutnya tidak menjaga niat dan tidak ikhlas ya. Ramadan adalah bukan untuk dipuji manusia tetapi mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innama a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi perlu kita luruskan kembali niat kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang itu sering terjadi. Di ondaknya disanjung orang, dipuji orang, rajin sembahyang, rajin bulan puasa. Itu sering terjadi sama anak-anak muda kadang pula. Sering terjadi kadang-kadang ya. Deknya nampak ada di situ, nampaknya ibu-ibu ada anaknya rancak, rajin sembahyang bu. Puasa no pernah tinggal ya. Kenapa? Inyo dulu mengharap ibu tu daging anaknya. Indo pada dari Allah yang diminta ibu kadang. Dia mengharap pujian ya. Dan yang terakhir, menyanyiakan malam Ramadan tanpa ibadah ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan kepada kita semua, celakalah seseorang yang mendapati Ramadan lalu Ramadan itu berlalu dengan dosa yang tanpa diampuni. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dapat kita simpulkan Ramadan adalah bulan penghapus dosa, tetapi hanya bagi mereka bersungguh-sungguh menjaganya. Janganlah kita biarkan Ramadan berlalu tanpa ada mendapatkan apa-apa pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon ampun. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.